warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Alfian Kodri Azizi SHI MH beserta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Isneni dengan nomor NIM 104 beserta kedua teman saya yaitu Irwan Indra Saputra dengan nomor NIM 038 serta Mutia Kiki Fatwa Auliana dengan nomor NIM 034. Di sini, kami akan mempresentasikan mata kuliah hukum acara perdata dengan tema tata cara dan proses mediasi. Langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu penyelesaian melalui perdamaian. Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat dengan MARI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan di bawah ini. Kebijakan MARI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Yang kedua, yaitu proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama, bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun. Dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Yang ketiga, yaitu pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dapat para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut dengan mediator. Selanjutnya yang keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus tetapi juga mendamaikan. Perma tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Selanjutnya yaitu proses mediasi di pengadilan. 1. Proses pramediasi. Langkah-langkahnya yaitu para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim. Selanjutnya, pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 hari. Yaitu apabila dalam waktu 1 hari belum ditentukan, maka majelis menetapkan mediator dari para hakim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami yaitu Irwan Indra Saputra. Itu proses mediasi.
1. Setelah menunjukkan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Kedua, mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk menyelesaikan proses mediasi. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga yaitu mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Keempat, apabila diperlukan kasus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya dapat dilakukan. Yang ketiga, proses akhir mediasi. Pertama, jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. Kedua, jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, di mana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Yang ketiga yaitu apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya, kriteria dasar untuk mendamaikan. 1. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi ketentuan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya, kriteria dasar untuk mendamaikan. 1. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Kedua, akta putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan pinjauan kembali. Yang ketiga, jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Jika perlu, dengan menggunakan penerjemah pasal 131 HIR atau pasal 155 RBG. Yang selanjutnya, keempat, khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang dapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami istri tersebut. Yang kelima, apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Apabila usaha perdamaian gagal, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Yang terakhir, dalam mengupayakan perdamaian digunakan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan dengan pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Pasal 2 ayat 3 Perma. Syarat formil putusan perdamaian. Syarat formil yang digariskan pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk persetujuannya antara lain, yang pertama, harus berbentuk akta tertulis. Yang kedua, tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan. Yang terakhir, setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, putusan perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang. Suatu akta perdamaian bisa dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 454 K/Perdata/1991 yang merumuskan norma. Akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian diatur dalam pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan, seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan khilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Pasal tersebut memberikan posisi hukum perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan.
Mediasi secara umum adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mediasi dalam pengadilan, yang kedua mediasi di luar pengadilan. Kelebihan mediasi antara lain lebih sederhana, efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak. Hasil mediasi berupa kesepakatan, berkekuatan hukum tetap, yang terakhir akses yang luas. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Alfian sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.